warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Ayudana Sagala dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau akan menjelaskan tentang kesamaan dalam metode kualitatif. Menurut Karl Mustakas, dia menerangkan kesamaan di antara metode-metode kualitatif seperti terpampang pada bagian ini. Yang pertama yaitu pengalaman. Pengalaman manusia memiliki arti dan dapat dianalisis secara ilmiah. Setiap tindakan manusia selalu dilakukan dengan sadar. Kesadaran ini memberikan makna pada perbuatannya. Makna tindakan manusia tidak hanya punya arti dalam konteks sekarang, tetapi juga bisa dipahami dalam konteks masa depan. Menurut Koni Semiawan, konteksnya itu karena hanya manusia yang mampu melihat ke depan dan merencanakannya. Kedua yaitu holistik. Holistik ini bertujuan untuk melihat suatu gejala, fakta, dan realita secara keseluruhan, bukan terpisah-pisah atau sendiri-sendiri. Suatu gejala selalu memiliki keterkaitan dengan hal-hal lain, dengan orang yang mengalami tempat gejala itu terjadi, budaya, kebiasaan, situasi politik, ekonomi, semuanya diringkas dengan kata konteks atau keadaan setempat. Metode holistik ini pengalaman manusia secara komprehensif dan menyeluruh, serta menggalinya secara mendalam dan terperinci. Yang ketiga yaitu metode arti. Metode arti ini lebih terarah untuk mencari arti dan mengerti gejala peristiwa, fakta, dan realita yang terjadi. Metode ini memiliki arti yang terdalam dan hakiki dari suatu gejala peristiwa, fakta, atau realita. Setiap perbuatan atau tindakan orang selalu memiliki arti tersendiri. Tidak ada tindakan yang tidak memiliki maksud dan tujuan. Tindakan yang kelihatannya sama dapat diartikan secara berbeda oleh orang yang berbeda. Yang keempat yaitu langsung. Dalam tindakan langsung ini, manusia memahami hakikat dari suatu gejala atau peristiwa, maka tidak langsung ada jalan lain selain mengalami langsung dan terlibat dengan peristiwa tersebut. Keterlibatan langsung dapat berarti keterlibatan resmi atau tidak resmi. Intinya yaitu bahwa si peneliti harus mengalami dan turut merasakan gejala atau peristiwa yang hendak diteliti. Si peneliti bukan lagi menjadi orang luaran, tetapi menjadi orang dalam. Yang kelima yaitu metode subjektif. Metode subjektif ini digunakan untuk mempelajari pengalaman manusia yang tidak dapat didekati secara kuantitatif. Pengalaman manusia memiliki makna yang mendalam. Meneliti dapat mengungkapkan arti dan maknanya yang sulit dirumuskan dengan angka karena sifatnya subjektif. Yang keenam yaitu kredibilitas penelitian. Kredibilitas penelitian itu perannya penting karena harus memiliki keahlian, kompetensi yang tegas sehingga memiliki kredibilitas dan kemampuan penelitian untuk menelaah makna dari suatu pengalaman, perbuatan atau tindakan, mengendalikan adanya keahlian dan kompetensi serta yang terlatih. Hanya orang yang terlatih yang memiliki kemampuan serta pengetahuan yang cukup dapat menangkap arti dari pengalaman manusia. Selanjutnya yaitu karakteristik metode kualitatif. Metode kualitatif ini memiliki beberapa sifat khasnya. Yang pertama yaitu penekanan pada lingkungan yang alamiah. Maksudnya yaitu bahwa data
yang diperoleh dengan secara berada di tempat di mana penelitian itu akan dibuat. Data tersebut ditemukan secara langsung dari tangan pertama. Peneliti terlibat langsung dalam penelitian tersebut, baik dalam hal pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Begitu juga halnya dengan analisa dan interpretasi data. Penelitiannya tersebut diuraikan secara luas dan jelas sehingga pembaca merasa benar-benar berada dan terlibat di dalamnya. Itu berarti bahwa keadaan politik, ekonomi, budaya, agama, dan lingkungan sekitar dipaparkan secara detail dan rinci. Penelitian yang terlibat secara penuh dalam situasi ternyata penelitian akan mampu menghadirkannya keadaan tersebut secara jelas dan tidak dibuat-buat. Kelemahan dari peneliti alamiah ini banyak dialami peneliti, yaitu mereka tidak berada di tempat kejadian sehingga ketetapan informasinya yang diragukan bahkan tidak akurat. Penelitinya itu tidak dapat mengerti secara jelas suatu gejala, peristiwa, fakta, atau realita bila tidak berada di tempat kejadian dan tidak memahami konteksnya. Keuntungan dari ilmiah ini yaitu peneliti mengalami konteks secara langsung. Misalnya, peneliti akan mengerti secara lebih baik dengan pengalaman langsung. Wawasan penelitian akan terbuka. Pengalaman langsung memungkinkan peneliti memahami hal yang tidak disadari sebelumnya. Yang kedua, induktif. Induktif itu dimulai dengan mengobservasi sasaran penelitian secara rinci menuju generalisasi dan ide-ide yang abstrak. Dikatakan juga bahwa secara induktif berawal dari suatu fakta dan realita, bukannya asumsi atau hipotesis. Tujuan dari induktif ini yaitu analisa datanya diperoleh lewat wawancara. Yang ketiga yaitu fleksibel. Fleksibel dalam kata lain terbuka terhadap kemungkinan penyesuaian keadaan yang selalu berubah dan memungkinkan perolehan pengertian yang mendalam. Yang keempat yaitu pengalaman langsung. Pengalaman langsung ini datanya tidak boleh diperoleh melalui pihak ketiga. Begitu pula data tersebut harus benar-benar merupakan dari pengalaman langsung. Data yang diperoleh harus benar-benar mendalam dan penuh perhatian hingga aspek-aspek yang terperinci, konteks, dan nuansa. Yang kelima yaitu kedalaman. Kedalaman dalam metode ini yaitu hendak mempelajari bagaimana orang mengerti sesuatu. Pada prinsipnya manusia selalu mengungkapkan diri dalam bentuk simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut memiliki arti. Untuk itu wawancara merupakan media yang penting untuk menangkap pemahaman dan pengertian orang. Selanjutnya yaitu proses. Proses dalam kata lain mengendalikan adanya alur atau arus yang mengalir dan dinamis, sehingga sebenarnya sangat sulit untuk diringkas dalam bentuk angka, skala, nilai tunggal pada suatu titik waktu tertentu. Selanjutnya yaitu menangkap arti atau perstehen. Perstehen ini adalah suatu metode pendekatan yang berusaha untuk mengerti makna yang mendasari dan mengitari peristiwa sosial dan historis. Yang ke-8 yaitu keseluruhan atau wholeness. Selanjutnya yaitu wholeness atau keseluruhan. Maksudnya yaitu mempertahankan keutuhan dari penelitian, yaitu dari objek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi yang diteliti. Selanjutnya yaitu partisipasi aktif dari partisipan dan penafsiran atau interpretation. Interpretation ini analisis data dalam membaca dan